Shalom, Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, di hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 kembali kita disapa oleh firman dan kebenaran akan Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang baru dan semangat yang baru. Tetapi sebelum kita mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi kita pribadi lepas pribadi, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas setiap anugerah dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan hari demi hari. Dan saat ini Bapa, di malam yang indah ini, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi kami, untuk memberikan kami kekuatan dan semangat yang baru, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang manis di dalam setiap firman dan kebenaran-Mu. Berbicaralah saat ini ya Bapa, dan kami siap untuk mendengar. Amin. Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di kitab Roma 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Roma 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan memberi batu sandungan, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki,
Janganlah kamu biarkan difitnah, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tema kita pada renungan malam hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 adalah jangan menghakimi saudaramu. Baru saja kita membaca firman Tuhan di kitab Roma 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23, di mana Rasul Paulus menggambarkan ada dua kubu yang saling bertentangan, yaitu kubu dari bangsa Yahudi dan kubu dari bangsa non-Yahudi. Mereka mempersoalkan masalah yang sepele, yaitu masalah tentang makanan yang haram dan makanan yang tidak haram. Sehingga jemaat di kota Roma tidak lagi menggunakan kasih Kristus, sehingga timbullah pertengkaran, kehancuran, perselisihan, perdebatan yang menjauhkan kita dari damai sejahtera. Hal menghakimi yang diperdebatkan oleh bangsa Yahudi dan non-Yahudi seringkali itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, pastinya kita akan bertemu dengan adanya sebuah perbedaan pendapat. Seringkali tanpa kita sadari, ketika kita berbeda pendapat dengan saudara-saudara kita, seringkali kita sudah saling menghakimi satu dengan yang lain. Seringkali juga kita berdebat yang menimbulkan perselisihan, perpecahan, dan menimbulkan batu sandungan, sehingga nama Tuhan tidak dipermuliakan lagi. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita melalui Rasul Paulus supaya kita jangan lagi mempersoalkan hal-hal yang sepele, mempersoalkan hal-hal yang menjauhkan kita dari damai sejahtera. Karena Tuhan menghendaki kita sebagai orang-orang percaya untuk bisa saling menopang, untuk bisa saling berdiskusi, untuk bisa saling menyejukkan, untuk bisa saling mengasihi, untuk bisa saling mensupport satu dengan yang lain tanpa memperdebatkan sesuatu yang menjauhkan kita dari kasih Kristus. Kesimpulan daripada firman Tuhan saat ini, Amang dan Inang yang terkasih, sebagai orang percaya, kita diingatkan melalui Rasul Paulus di dalam firman Tuhan, supaya kita tidak meniru bangsa Yahudi dan non-Yahudi yang mempersoalkan persoalan yang sepele, yang mendatangkan kehancuran, yang mendatangkan permusuhan, di mana saling menghakimi, di mana
Mereka mempertahankan pendapatnya masing-masing sehingga menjadi satu batu sandungan satu dengan yang lain yang mendukakan hati Allah. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah harus berjuang meniru keteladanan Kristus untuk kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa memperdebatkan sesuatu yang sepele di dalam kehidupan ini, sehingga kita terus mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang begitu indah. Kami percaya Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak saling menghakimi, untuk tidak bisa menjadi batu sandungan, tetapi ajar kami Bapa untuk kami saling menerima satu dengan yang lain dengan penuh kedamaian dan sukacita, dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Ajar kami Bapa bukan hanya menjadi pendengar akan firman Tuhan, tetapi kami bisa menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan, sehingga kami bisa menghasilkan buah yang manis. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.